Aku yakin banget ya, teman-teman punya teman-teman di sekitar ya yang bilang aku itu tipe trader gitu ya. Lalu yang satu lagi, aku itu nggak kuat trading, nggak kuat lihat saham fluktuasi atau naik turun tiap hari. Aku itu lebih suka nabung, yaitu investor gitu ya. Jadi saya nabung tahun depan atau beberapa tahun kemudian baru saya ngambil eh, keuntungannya gitu, baru saya cairin. Jadi lebih untung mana? Jadi seorang trader atau seorang investor gitu. Jadi di video kali ini kita akan bahas trader atau investor yang jauh lebih cuan. Jadi ini adalah penampakan dari saham dia Telkom gitu ya. Kita pernah bahas saham Telkom waktu itu Telkom sempat turun ke 2000 ya 2600-an gitulah ya. Lalu saya bilang kalau bagi teman-teman yang seorang investor Telkom lanjut beli gitu ya. Beli aja terus gitu saya bilang. Dan puji Tuhan seperti loncatan kanguru ya, setinggi-tingginya ke 3.600, 38% cuan di saham Telkom itu dalam waktu dalam waktu 2 bulan itu adalah sesuatu yang menakjubkan gitu ya. Pernah saya ngomong bahwa saham telekomunikasi itu cenderung membosankan ya, cenderung ya membosankan ya. Kecuali ISAT ya, kecuali ISAT dari 2000 naik ke berapa tuh, 5.000 ya. Ya itu nggak ngerti lah saya. Yang tadi saya pernah bilang bahwa saya nggak suka ngejar kereta. Oke, kita bahas Telkom ya. Kita bahas mau jadi trader ataupun investor yang lebih menguntungkan gitu ya. Jadi contoh, Anda itu jadi Anda punya teman A dan teman B. Teman A itu adalah trader dan teman B itu adalah investor gitu ya. Ya teman A itu dia beli saham gitu ya. Dia beli saham waktu itu dari bulan April ke bulan Juli deh ya. Harga sahamnya Telkom, Adaro itu lebih berada dalam satu garis channel. Channel itu kayak gini ya. Di antara support dia naik turun naik turun naik turun naik turun. Nah, area ini namanya channel. Channel itu nggak mesti lurus kayak horizontal kayak gini. Dia bisa serong ke atas juga ya atau serong ke bawah gitu ya. Maksudnya kayak gini ya, kayak gini, ini channel horizontal. Lalu eh tunggu, lalu kalau channel yang itu kayak gini ya, ini udah lama sih aku nggak tarik gas kayak gini. Nah ini channel yang serongnya ke bawah, ada juga channel yang serongnya ke atas gitu ya. Maksudnya itu lihat Telkom kayak gini ya, jadi seorang trader itu dia mungkin dia bisa beli ya, dia belinya di aduh, pakai ini bisa nggak ya, dia beli pakai ini aja deh. Dia bisa belinya di sini ya kan, habis itu dia jualnya di sini ya kan. Oke, dia jualnya di sini, habis itu dia besoknya beli lagi di sini, dia harganya turun kan, dia belinya di sini lagi, habis itu dia jual lagi di sini ya kan, habis itu beli lagi dia di sini, jual lagi di sini gitu kan, habis itu beli lagi di sini. Oke, lalu jual lagi di sini. Ini seorang trader bisa lakuin seperti itu, tapi seorang investor dia nggak bisa karena dia nggak mengikuti pergerakan harga saham secara harian gitulah ya, secara harian. Mereka lebih ke kayak sebulan sekali atau satu kuartal evaluasi sekali gitu ya. Jadi seorang trader dia bisa melakukan seperti ini ya, dia bisa melakukan seperti ini. Nah ini channel turun nih, channel serong ke bawah, channel turun. Jadi dia berada di antara garis support dan garis resistnya gitu loh. Kayak gini, naik turun. Jadi antara trader ataupun investor ya, itu jawabannya lebih untung mana gitu kan. Jawabannya adalah dua-duanya menguntungkan ya, dua-duanya menguntungkan, tergantung skill kamu gitu ya, tergantung skill kamu sebagai seorang trader atau skill kamu sebagai seorang investor. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula ya, belajar mengasah ya skill Anda gitu loh.
sambil nabung modal Anda gitu. Tentu kalau misalnya Anda mau sukses di pasar modal, namanya pasar modal gitu ya. Anda juga harus punya modal gitu. Jangan duit cuma 1 juta, tapi pengen untungnya itu gede-gedean, itu nggak realistis gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya duit 1 miliar, Anda pengen untungnya puluhan juta, bahkan ratusan juta, itu bisa. Tapi kalau uangnya cuma 1 juta, pengen untung ratusan juta, itu nggak wajar gitu ya. Jadi sebagai pemula, apa yang harus Anda lakukan adalah untuk mengasah skill Anda. Jadi kemarin saya pernah nonton YouTube, karena saya selalu belajar juga dari orang-orang luar. Anda bisa lihat namanya Humble Trader, seorang cewek di Amerika, orang Chinese dia nggak salah. Tapi nggak tahu Chinese campuran atau apa gitu ya. Ini dia tinggal di Amerika nggak salah. Dia diwawancarai oleh salah satu YouTuber juga masalah trading. Ada satu kata yang saya ingat dari percakapannya mereka, itu full bahasa Inggris ya. Anda bisa ngambil subtitlenya sih. Dia bilang Anda harus memperbanyak screen time, ya, screen time-nya Anda gitu. Kata-kata itu seketika itu langsung zert masuk ke dalam otak gitu. Langsung zert gitu. Screen time. Kalau seorang pilot, jadi dia punya jam terbang gitu ya, flight time, yang jam terbangnya seorang pilot itu yang diuji. Makin tinggi, makin banyak jam terbang seorang pilot itu makin senior gitu ya, makin diakui kualitas dia sebagai seorang pilot. Jadi sama, baik Anda itu investor ataupun trader, perbanyak screen time Anda gitu loh ya. Makin sering Anda mengasah Anda dalam dunia pasar modal, Anda akan semakin tangguh. Jadi antara investor ataupun trader itu sama-sama bisa dapat duit ya. Antara orang yang menggunakan technical analysis ataupun seperti saya tarik-tarik garis doang, ataupun fundamental analysis. Ketiga-tiga orang ini itu bisa dapat duit dari dunia pasar modal ya, dunia saham. Tergantung skill Anda gitu ya. Jadi Anda daripada mikir mau jadi trader atau jadi investor, atau awalnya trader karena kalah sangkut berubah jadi investor, karena investor Anda lihat teman-teman Anda kaya yang lebih cepat, balik lagi Anda jadi trader gitu kan. Anda harus mengasah skill dan mental Anda. Mental itu penting gitu ya. Contoh seperti video sebelumnya, saya beli Bank Danamon 2.800 turun ke 2.200, saya nggak ada nambah dan saya nggak ada average down gitu. Harganya dia balik ke 2.800, baru saya nambah lagi. Orang bilang, kok bodoh? 2.800 ke 2.200, kenapa kau nggak nambahnya di 2.200? Karena saya nggak pernah average down. Saya nggak pernah break prinsip saya. Prinsip saya itu 3. 1, nggak boleh sembarang beli saham. Kedua adalah tidak boleh beli saham pada saat harga saham lagi turun. Ketiga adalah tidak boleh average down. Itu prinsip saya. Jadi saya nggak pernah break prinsip saya gitu loh. Jadi kalau misalnya trader sama investor untungnya lebih banyak mana, ya tergantung modal Anda gitu loh. Betul, tergantung modal Anda. Itu adalah hal mati gitu loh. Anda mau trader modal 100 juta sama investor modal 100 juta kan, kalau misalnya sama-sama naik 10% ya cuannya juga 10 juta. Anda mau naik Yamaha R1 bawanya 300 km per jam sama Anda beli F1, yang mobil F1 atau mobil balap yang bisa jatuh punya 300 km per jam, kalau Anda adu ya sama-sama kan. Namanya sama-sama 300 km per jam gitu loh. Nah, yang membedain adalah siapa yang membawanya. Sama, yang membedain sekarang adalah siapa Anda. Jadi Anda harus punya skill ya. Punya skill, belajar gitu. Jadi alasan saya buat TTG adalah ini cuma tarik-tarik garis doang kok ya. Hal yang paling gampang yang bisa dipelajari oleh seluruh ya golongan masyarakat deh. Anda mau pertama kali main saham kek, yang baru pertama kali tahu saham kek, gampang. Cuman tarik-tarik garis doang. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang itu kamu pakai teknikal nggak bakal bisa cuan katanya, nggak bakal bisa untung, Anda harus pakai fundamental, nganalisa gitu. Jujur bahwa tidak semua orang itu punya talenta untuk menganalisa
perusahaan, nganalisa baca laporan keuangan, lalu berasumsi-asumsi ya kan. Ingat loh, fundamentalis itu orang yang suka. Anda kira fundamentalis itu nggak taruhan? Dia taruhan loh. Dia lihat perusahaan ini dari laporan keuangan, laporan kinerja keuangannya per kuartal, per tahunan. Lalu dia pakai opini dia, ya, dia pakai pemahaman dia untuk menjudge perusahaan ini bagus atau enggak. Lalu dia taruhan, dia beli perusahaan ini, dia lihat perusahaan ini bagus, harga sahamnya masih belum naik. Dia beli, dia taruhan perusahaan ini yang bagus ini harga sahamnya akan naik di kemudian hari, gitu loh. Alasan naik apa? Coba, alasan naik apa? Kan sering kita lihat di lapangan bahwa perusahaan yang bagus, yang profit, ya, harga sahamnya turun. Perusahaan yang hutangnya bejibun, tiba-tiba harga sahamnya naik 200-300%. Betul nggak? Oh, itu jangka pendek. Kalau jangka panjang, kemungkinan besar yang tadinya perusahaan bagus, harga sahamnya akan mengikuti, ya, reputasi ataupun PE rate dari perusahaan tersebut. Ya mungkin benar. Ya itu yang dipegang oleh fundamentalis. Sama teknikalis juga. Teknikalis juga taruhan gitu ya. Kalau misalnya dia udah turun ke titik support ini, dia akan naik lagi gitu. Lihat, dia beli sini naik, turun beli, ke naik atas jual, beli jual, beli jual. Ya kan? Dia turun. Di sini dia beli nggak? Contoh kalau misalnya dia beli lagi nih. Dia nggak naik ke atas loh, dia malah turun. Ya, dia malah turun. Dia turun gimana? Seperti yang kita bilang, kalau turun, ya, kalau turun, lalu dia berada di bawah 3000 dan tidak ada punya potensi naik lagi, ya, itu cut loss. Contoh, ya, Anda cut loss di sini deh, 2.900 deh. Anda rugi 3% doang kok, gitu loh. Anda rugi 3% doang kok. Lalu Anda nggak beli kan? Contoh Anda nggak beli. Lalu yang tadinya investor, dia kan beli tuh tiap bulan. Bulan 4 beli, bulan 5 beli, bulan 6 beli, bulan 7 beli gitu ya. Bulan 8 beli, bulan 9 beli, 10, 11 beli. Lalu harga sahamnya sekarang naik. Kan Anda nggak beli selama bulan 7 sampai bulan 11. Sampai bulan 12 deh. Anda nggak beli gitu ya. Contoh nih, Anda nggak beli. Anda ada cuan di sini. Nah, investor itu cuannya di sini gitu loh. Jadi sama-sama bisa cuan, cuma tenggang waktu, time frame-nya kita antara trader dan investor itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang hanya teknikal analisis atau hanya fundamental analisis yang bisa dapat keuntungan dari pasar modal, itu nggak benar ya. Dua-duanya bisa. Lebih untung mana tergantung skill kita, dan kedua tergantung modalnya kita. Oke? Jadi ingat, screen time Anda harus ditingkatkan, ngasah diri sendiri ya, tingkatkan skill Anda, belajar dari buku ataupun YouTuber di luar sana untuk meningkatkan pola pikir, ataupun Anda bisa dengar podcast ya dan lain-lain lah. Belajar sendiri, jangan terlalu banyak lihat join grup di Telegram, itu nggak ada gunanya. Percayalah, nggak ada gunanya. Ya, aku yakin Anda join grup di Telegram itu nggak mungkin cuma satu grup, ya. Mungkin 2, 3, 4 grup Telegram. Dan nggak mungkin Anda pantengin terus ya kan. Contoh Anda seorang pekerja seperti saya gitu ya. Tapi saya nggak baca Telegram sih. Saya nggak masuk grup-grup yang nggak jelas lah. Saya nggak baca Telegram intinya gitulah. Saya hanya lihat charting doang. Emang Anda bisa ngikutin tuh, setiap kali ada yang chat Anda baca, setiap kali ada yang chat Anda baca, kan enggak kan? Contoh Anda kerja jam 8, jam 10 break sebentar ya, karena lelah lihat komputer gitu ya, break sebentar minum kopi, Anda ngambil dari pocket, ngambil HP Anda buka Telegram, udah 300-400 per grup chattingnya. Anda sempat emang baca? Nggak sempat kan? Jadi nggak usah membohongin diri Anda bahwa hal-hal tersebut itu membantu Anda gitu ya. Belajarlah dari hal-hal yang basic ya. Anda kalau ada kemauan, Anda pasti bisa. Kalau Anda nggak ada kemauan, ya siapapun nggak bisa nolong Anda. Oke?
Jadi kalau misalnya Anda mau jadi seorang investor atau jadi seorang trader, ya terserah Anda. Ya, bagi saya itu sama aja. Beli jual, beli jual. Oke, udah mulai capek sih. Udah dari jam berapa aku bikin video ya? Ini udah tanggal 2, dari tanggal 1 aku bikin video sampai tanggal 2 tengah malam. Demi ya demi nggak demi siapa-siapa sih, demi menyalurkan apa yang saya pikirkan selama ini. Semoga membantu teman-teman yang masih newbie ya. Saya nggak bilang saya itu hebat banget ya, cuman saya yakin saya punya pengalaman lebih dari Anda. Dan semoga pengalaman ini bisa berguna. Oke, kayaknya satu video lagi yang mau saya komplitkan. Karena awalnya saya bilang saya mau bikin 5 video, tapi ujung-ujung kayaknya 6. Saya mau komplitkan, lalu nanti besok saya upload, baru saya setting jam tayangnya. Oke, sekian videonya. Kita jumpa lagi di video terakhir saya tengah malam ini. Oke, bye-bye.